Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya bersama-sama bahwa kita masih punya Tuhan. Kalau kita masih punya Tuhan berarti segala perkara dapat kita tanggung. Kalau kita masih punya Tuhan, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Kalau kita masih punya Tuhan, maka kita tidak boleh menyerah. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh menyerah. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan dimanapun kita berada, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kasih setia Tuhan, buat setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab setiap hari ada saja pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Tuhan yang memampukan kami untuk melewati setiap pergumulan demi pergumulan yang ada. Itu sebabnya kami perlu pegangan hidup, yaitu kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Hana, iya kan, mama dari Samuel, yang menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa sehebat apapun kita, sejago apapun kita, sepintar apapun kita, memiliki apapun yang dipercayakan Tuhan dalam hidup ini, kita tidak boleh sombong. Amin. Dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayat yang ketiga, Hana bilang begini dalam doanya, dalam puji-pujiannya, janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Hana menyadari, dan hanya Hana punya pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan Hana selalu dicemooh, selalu dibully, selalu dihina oleh Penina. Karena apa? Karena Hana tidak bisa memiliki keturunan. Tetapi Hana hanya bergantung penuh kepada Tuhan. Hana hanya mengandalkan Tuhan. Hana hanya berserah kepada Tuhan. Hana hanya berharap kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan buat sesuatu dalam kehidupannya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan dalam kehidupannya, ketika kehidupannya berubah, Hana menyadari hal ini. Jangan kamu selalu berkata sombong. Dan hal ini mengingatkan kepada setiap kita. Tanpa kita sadari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali kita agak sombong gitu ya kan. Kalau kita lihat ada keberhasilan, kalau kita lihat kita dipromosikan, kalau kita lihat kita sudah bantu orang dan orang berhasil, maka kita mulai menepuk dada sambil berkata, ya semua juga karena saya yang tolong, begitu kan. Dan cirinya sederhana. Ketika orang yang kita bantu, orang yang kita tolong, orang yang kita promosikan, orang yang kita support orang tersebut, dan dia tidak menghargai kita, dia tidak berterima kasih sama kita, kira-kira respon kita apa? Kalau respon kita bilang ya udah nggak apa-apa, saya juga cuma bantu, it's good. Tapi kalau respon kita, dasar orang nggak tahu diri, dasar orang gak tahu terima kasih, lu kalau bukan karena gue, akhirnya keluar kata-kata sombong itu. Nah itulah yang berbahaya. Kalau Tuhan izinkan saudara dan saya bantu orang lain, kalau Tuhan percayakan sesuatu dalam hidup kita yang lebih daripada orang lain, keep humble, tetap rendah hati. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya selalu harus rendah hati. Amin. Amin saudara. Itu sebabnya kalau Tuhan percayakan sesuatu apapun itu, baik tolong orang, bantu orang, kalau Tuhan percayakan sesuatu, kepintaran, karunia, talenta, apapun itu, ingatlah jangan kamu berkata sombong. Seringkali itu keluar dari mulut kita tanpa kita sadari, saudara kasih dalam Tuhan.
Dan dosa kesombongan itu dosa yang gampang sekali, mudah sekali seseorang, bahkan anak-anak Tuhan bisa jatuh di sana. Sehingga akhirnya kita harus minta Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tuntun kami. Supaya apapun keadaan kami, siapapun kami, apapun yang dipercayakan dalam hidup kami, kami tetap ingat bahwa semua dari Tuhan dan semua kembali hanya untuk Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang pertama, pengkhotbah bilang begini, janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Ingat ya, jangan terburu-buru dengan mulutmu, karena biasanya dosa kesombongan itu keluar lewat mulut. Jangan terburu-buru dengan mulutmu, dan jangan hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan kau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita dapatkan sesuatu kepercayaan oleh Tuhan, apapun itu yang mungkin kau dipercayakan lebih daripada orang-orang lain yang ada di sekelilingmu, biarlah kau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kalaupun orang yang kau tolong, orang yang kau bantu tidak menghargaimu, tidak berterima kasih, bahkan cenderung ngomongin kita di belakang, ya kan? Orang ini udah ditolong, orang udah dibantu, orang udah dibukakan jalan keluar, masih tusuk kita dari belakang. It's okay. Itu membuktikan bahwa Tuhan sedang melatih saudara dan saya untuk ingat bahwa kita cuma diberikan kesempatan untuk bantu orang lain. Tetapi bukan kita, melainkan Allah yang memberikan kita kesempatan. Tanpa Allah kita gak bisa buat apa-apa. Tuhan bisa pakai orang lain untuk nolong orang tersebut. Tuhan bisa pakai cara lain, bukan dengan kita, bukan dengan pribadi kita. Bisa saja. Tapi kenapa Tuhan titipkan itu kepada kita? Karena Tuhan mau menguji kita. Apakah kita tetap terus humble, tetap terus rendah hati ketika kita bisa membantu orang, ketika kita bisa menolong orang. Tetaplah ingat bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita dipercayakan bantu orang, kalau kita dipercayakan lebih daripada orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetap rendah hati. Alkitab mencatat orang yang tinggi hati akan dipermalukan oleh Tuhan. Tapi orang yang rendah hati akan terus dipromosikan oleh Tuhan. Jangan sombong. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, semua terbuka di hadapan Tuhan. Setiap hati kami semua di hadapan Tuhan terbuka. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan selidiki setiap kami sehingga Tuhan dapati kami selalu ada dalam kerendahan hati. Kami sadar kami diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Bagi Tuhan saja kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus tolong kami semua, setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini. Kami diingatkan untuk kami tidak berkata sombong, untuk kami tidak lekas terburu-buru dengan ucapan kami. Sehingga akhirnya kami menyadari Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, semua harus kami pakai dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa biar firman termaterai, kami diingatkan, kami disadarkan, kami dituntun, kami diarahkan untuk lebih dewasa, lebih lagi hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, hamba juga berdoa buat yang sakit. Hamba percaya Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka. Sebab ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi dalam hidup umat-Mu sehingga mereka yang sakit hari ini dalam nama Yesus mengalami lawatan kuasa kesembuhan di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.